Apa sih sebenarnya urgensi pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi? Jadi kalau kita lihat situasi bangsa kita saat ini ya, yang namanya fitnah-fitnah, ujaran-ujaran kebencian, berita-berita bohong, itu sangat mewarnai keadaan bangsa kita saat ini. Dan kerap kali ditujukan kepada Presiden ke-6 Bapak SBY ya. Contohnya apa, Bang? Fitnah telah, ya Anda bisa lihat misalnya peristiwa tanggal 2 November ya, sebelum 4 November, lalu juga berikutnya pada tanggal 2 Desember dan berbagai hal-hal lain, seolah-olah hal-hal negatif selalu dikaitkan ke Pak SBY, termasuk hal-hal mengenai makar dan sebagainya. Tentu ini fitnah-fitnah yang sangat tidak bisa dibenarkan, yang saya pikir tidak baik bagi perjalanan demokrasi dan perjalanan bangsa ini ke depan. Baik. Menurut Bang saya, Didi, fitnah-fitnah ini tentu tidak baik, dan manakala baik Presiden Jokowi, Pak SBY sebagai tokoh bangsa bisa ada komunikasi, bisa ada saling buka belak-belakan. Ini kan tentu hal-hal yang baik untuk perjalanan bangsa ini ke depan, sehingga fitnah-fitnah itu ada klarifikasi mengenai fitnah-fitnah dan hal-hal yang sangat tidak berkenan bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Bang Didi, kalau ada yang tadi mengatakan bahwa ada tudingan begitu terkait dengan Pak SBY yang dituding berada di aksi 212 ataupun aksi 411. Tapi apakah pernah Istana menyatakan secara resmi ataupun tidak resmi bahwa Pak SBY memang berada di belakang dua aksi tersebut? Saya kira bukan masalah istana atau bukan istana, tapi kan informasi-informasi yang kemungkinan sampai ke istana ini sedemikian rupa ya, informasi-informasi. Lalu juga sebenarnya telah dicoba ada komunikasi-komunikasi, tetapi terkesan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan itu, lalu menempatkan Pak SBY, ketum kami, pada posisi yang tidak menguntungkan begitu ya, sehingga fitnah-fitnah itu terus berkembang, terus menjadi konsumsi publik, konsumsi masyarakat yang tidak baik, seolah-olah ke depan ini kita itu hal-hal yang tidak baik tersebut dikait-kaitkan dengan Pak SBY begitu ya. Jangan-jangan fitnahnya ini hanya di sosial media, Bang, ataupun di internet begitu, karena saya kira begini ya, kita jangan begini ya, Mas Rory ya, kita jangan meremehkan, underestimate dengan keadaan bangsa sekarang. Kalau Anda mengatakan seolah-olah nggak ada masalah, seolah-olah semuanya berjalan baik kayak seperti business as usual dan sebagainya, saya kira keliru ya. Jadi di sini kita ingin mengatakan begini ya, Presiden Jokowi ini saya kira figur yang saat ini paling punya pengaruh di negeri ini ya, sebagai pemimpin tertinggi negeri ini. Manakala beliau bisa bisa melihat potensi-potensi bahwa beliau ini sebagai figur yang paling berpengaruh itu bisa mempersatukan ya bangsa ini pada saat ini atas hal-hal yang tidak baik bagi perjalanan demokrasi. Tentu ini akan sangat baik sekali, karena figur beliau tentu menjadi figur yang paling berpengaruh, yang paling sangat memungkinkan bisa mempersatukan bangsa ini pada saat ini, menurut hemat saya. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu, saya akan menyapa Bang Johan sekarang. Bang Johan, Pak SBY mengatakan ingin mengklirkan berbagai persoalan. Persoalan apa sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, Bang Johan? Ya, sejak awal ya, dan selalu disampaikan bahwa antara Pak SBY dan Pak Jokowi tidak ada persoalan ya. Hubungan keduanya baik, bahkan yang digunakan oleh Pak SBY cukup baik ya, menggunakan kata-kata bahwa sahabat gitu kan, yang ada pihak-pihak yang ingin menghalangi pertemuan antara sahabat, yang digunakan oleh Pak SBY juga gitu, dengan terminologi sahabat. Nanti kan kedua
tokoh ini tidak ada persoalan. Pak Jokowi juga seringkali menyampaikan bahwa hubungan dengan Pak SBY itu baik, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan secara personal ya antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Bahkan ketika ditanya oleh teman-teman media, ketika ramai pertemuan dengan ketua umum partai atau tokoh-tokoh ormas waktu itu, Pak Jokowi menyatakan bahwa ini soal waktu saja, gitu ya, pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Presiden Jokowi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga, jangan kemudian dibangun persepsi ya oleh pihak-pihak di luar Pak SBY dan Pak Jokowi seolah-olah Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi itu karena ada persoalan. Ini yang sekali lagi saya sampaikan bahwa keduanya tidak ada persoalan. Bahwa kemudian Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi, bangunannya adalah antara tokoh mantan presiden dengan presiden saat ini yang kemudian Pak SBY juga bisa memberikan saran, memberikan kritik. It's okay, nggak ada persoalan menurut saya, itu bisa disampaikan. Yang ketiga ya juga tidak perlu lagi secara formal juga menurut saya. Saya yakin Pak SBY bisa dengan mudah ya kemudian bertelepon dengan Pak Jokowi misalnya, yang dengan bahasa yang sahabat itu kan cukup baik tuh. Oke. Saya kira Bang Pak Johan Jokowi juga dengan akan dengan senang hati menerima saran atau kritik dari Pak SBY yang 10 tahun pernah memerintah Republik ini. Ini artinya ada kontak begitu, ada sebenarnya masing-masing memegang nomor telepon masing-masing begitu. Nah, saya ingin tanya ke Bang Didi, kalau misalnya tadi Bang Johan mengatakan sebenarnya Pak SBY langsung bisa menelpon Pak Jokowi. Kenapa tidak dilakukan dan seolah-olah bertemu dengan Pak Jokowi merupakan sesuatu yang sulit, Bang Didi? Jadi begini ya, ini bukan tadi, memang antara Pak SBY dan Pak Jokowi pribadi nggak ada persoalan saya kira ya. Yang jadi persoalan ini adalah situasi bangsa saat ini yang mana banyak hal-hal buruk itu selalu dikaitkan ke Pak SBY ya. Nah persoalannya bukan masalah formil atau tidak formil ya. Ini kan sebenarnya bukan juga permintaan kita juga ya untuk ketemu ini, tapi banyak pihak yang berpendapat andai ada bisa duduk bersama, ada rembuk nasional. Ini kan kalau boleh saya katakan permintaan rakyat ya, permintaan rakyat Indonesia melihat situasi yang ada. Tentu kita melihat melihat ini hal yang sangat baik ya bagi perjalanan bangsa dan demokrasi ke depan dengan posisi Pak Jokowi sebagai presiden dengan pengaruhnya yang luar biasa. Ini menjadi kesempatan manakala mungkin diperlukan semacam rembuk nasional, duduk bersama, mencari yang terbaik bagi bangsa ini. Karena ini nggak bisa dibiarkan lagi situasi belakangan ini. Kalau ada yang memungkiri bahwa keberagaman, persatuan, kesatuan bangsa ini tidak masalah, justru saya mempertanyakan bagi orang-orang itu, dan orang-orang itu coba selalu menghalang-halangi hal-hal yang baik bagi rekonsiliasi atau bisa berembuk bersama. Terima kasih Bang Didi Irawadi Syamsuddin. Terima kasih sekali atas waktunya. Kami menghargai sekali waktu Anda, juru bicara Partai Demokrat sekaligus Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Kami akan nanti pertanyakan kepada Johan Budi dan juga Prof. Ikrar terkait dengan 2-3 orang yang menurut Pak SBY menghalang-halangi Jokowi bertemu dengan SBY. Siapakah mereka? Kami akan kembali membahasnya usai jeda.